أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Wahai penyakit yang masih bersembunyi, yang masih bertahan di dalam tubuh saudara kami ini, kami perintahkan kalian keluar dari tubuh saudara kami ini. Karena saudara kami ini pada malam hari ini benar-benar meyakini bahwa Al-Quran adalah obat yang pertama dan yang utama bagi makhluk yang sakit. Dan saudara kami ini telah berniat berobat dengan Al-Quran. Terus perintahkan penyakit yang ada di dalam tubuh Anda dan penyakit yang ada di dalam tubuh semua keluarga Anda, perintahkan supaya keluar. Ucapkan dalam hati, wahai penyakit yang ada di dalam tubuh saya, wahai penyakit yang ada di semua keluarga saya, medis ataupun non medis, penyakit yang jelas atau penyakit yang samar, saat ini juga dengan barokah Al-Quran, dengan mujizat Al-Quran, dengan izin Allah, keluarkan yang semua. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ratu, para sekolah, wakil khusus, takmir masjid, Darul Hidayah, teman kepada masjid Darul Hidayah, warga masyarakat sekitar masjid Darul Hidayah di Lamongan, dan seterusnya saya hadir di malam samangken, hafizahumullah jami'an. Amin. Pertama-tama nilai kita bersama syukur kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita bersama sejak kita dilahirkan sampai dengan saat ini. Insya Allah nikmat Allah sudah sangat banyak yang kita terima, tinggal kita semua merasakan atau tidak. Terkadang sebenarnya cara berhubungan contoh kalau pahit bersambungan sebenarnya berusaha adalah karunia, adalah nikmat yang Allah berikan. Contoh misalnya pun kalau ketika kaki kita melangkah dari rumah menuju masjid ini, kaki kita dalam keadaan normal, nyaman, tak sakit. Nah, ini kan kadang sebetulnya dan kerajunan kalau pahit tidak adalah nikmat. Tapi begitu toko kapal itu berduri keluar rumah saja sakit. Sementara ketika normal dalam keadaan nyaman, tapi itu seringkali kita kalau pahit. Bila dari itu nilai kita selalu bersyukur dan berdoa Allah. Malam hari kalau kita syukur, Gusti Allah terus menjaga nikmat nanti saya sampaikan saya dalam kalangan saja. Wabil khusus nikmat Islam sudah kedua adalah kita bersolawat bersama tentang beribadah bisa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berlama dalam misalnya bersolawat dan para bintang saja, maulia sama dari Nabi dari menyebutnya pada Nabi. Lakukan kalau misalnya bersolawat dan para bintang saja. Awalnya mereka berikan Nabi sehingga ilmu betul-betul dalam memiliki
menjadi ilmu yang bercahaya, iman Islam yang dan para Indonesia dimiliki para masyarakat Islam atau iman yang bercahaya. Amal yang para para Indonesia lakukan para masyarakat dengan amal yang mendapatkan cahaya dari bercahaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Beliau menyampaikan konak Pak yang aswanya dan itu dan konak Pak Maksudnya yang manusia aswanya. Para rasul beliau betul-betul menyampaikan amanat dari pendiri Jamiah Ruqyah Aswaja yang dikatakan Gus Allama Al-Albin As-Siddiqi Al-Hafidh, bahwasanya Jamiah Ruqyah Aswaja itu adalah gerakan dakwah. Seperti C nomor 1 kita itu gerakan dakwah. Dakwah apa? Mendakwahkan bahwa Al-Quran itu adalah obat. Di samping Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita yang beriman, Al-Quran juga adalah sebagai obat. Kalau berbaca di nama Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Dan kami turunkan bagian atau apa-apa di dalam Al-Quran itu adalah sebagai obat. Seperti berobat cara Al-Quran termasuk salah satu ibadah kita, karena itu merupakan bagian dari melaksanakan isi kandungan Al-Quran. Beda dari itu, mulai kita yakinkan bersama bahwa Al-Quran dan itu adalah obat. Obat kami itu apa? Kami semua penyakit yang diderita oleh setiap makhluk. Apakah terbatas kepada manusia? Tidak. Allah tidak membatasi Al-Quran sebagai obat hanya kepada manusia. Tetapi Allah menjadikan Al-Quran sebagai obat bagi setiap makhluk yang sakit. Jadi yang pertama adalah dakwah. Yang pertama mendakwahkan Al-Quran sebagai obat. Sehingga kedua ketika kita menyampaikan tentang warga Nahdlatul Ulama sebagai sama-sama memperkuat akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena sama-sama maksudnya aliran masuk ke negara kita, aliran masuk bodoh si berbensi, bodoh masih penting, bodoh kita dilihat. Karena itu aliran yang macam di masa ini seharusnya Hakim Asy'ari sudah diantisipasi dan sudah disampaikan di dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ke Saudara Ciri negara Indonesia, masyarakat Islam di Nusantara yang tidak bisa berpaham Ahlussunnah wal Jamaah satu dan di bidang fikih bermadzhab Syafi'i. Kebanyakan di Indonesia bermadzhab Syafi'i. Tetapi kemudian dipikir kan itu sekitar tahun 1920-an ketika mulai masuk aliran-aliran baru, paham-paham baru. Dokter Benika seperti itu yang banyak justru di Saudi, karena waktu Saudi, kerajaan Saudi itu dikalahkan oleh tentara Inggris, jika para Sunni di Saudi dihabisi. Sehingga Kiai Nawawi Al-Bantani yang dulu sudah alim di Mekah dan sudah mengajar di Mekah harus pulang ke Indonesia untuk menyelamatkan agenda Ahlussunnah wal Jamaah. Di Saudi, para Ahlussunnah wal Jamaah yang biasa melakukan ziarah kubur, yang biasa melakukan tawasul, yang biasa melakukan hadis nabi, tapi itu dihabisi. Akhirnya para ulama mengantisipasi di Indonesia jangan sampai terjadi. Maka pesannya Habib Muslim Kiai Muhammad Hakim Asy'ari bahwa kita harus mengikuti at-tawadul akbar. Jika itu golongan yang mayoritas. Nah, dijelaskan bahwa di Nusantara ini sebelum Indonesia merdeka
golongan mayoritas yang tidak bentuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan di dunia golongan mayoritas yang tidak bentuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah dihadapi praktek-praktek yang ada pada hari ini di daerah kita. Boleh tahlilan, kalau saya tahu dua telok, kalau saya tahu sampai 40 100 kan, itu boleh melokat, boleh manakibat, boleh sarwa dan seterusnya. Tapi itu amalia Nahdlatul Ulama, Majahizib, Majawizib. Tapi itu adalah amalia Nahdlatul Ulama atau amalia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, oleh kelompok-kelompok yang baru datang ini, amalia ini akan dihabisi dengan dalil, dengan alasan bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat kita itu adalah tidak ada tuntunannya dari bangsa Nabi alias bid'ah, syaitan mereka. Padahal semuanya ada dalilnya di dalam kitab-kitab hadis yang sahih. Hadis itu kita makan kebohongan mereka sedikit mulai dibuka. Alhamdulillah ada Kiai Marzuki Mustamad yang cukup meneliti tentang tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada orang itu bahwa amalia orang itu tidak bisa berbicara. Ternyata semuanya ada di dalam kitab hadis sahih. Apa warga itu memahami karena memang warga masyarakat kita kebanyakan nyala tumpang. Kemudian dilasaki, Allah hakim kita ruang kepentingan elaborasi. Kebanyakan mereka bisa. Sehingga di satu sisi warga kita mudah digoyangkan dengan alasan tidak ada dalilnya. Padahal dalilnya ada. Dulu waktu ulama menyusun hizib itu berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Maka salah satu tujuan dari Jamiah Ruqyah Asmaul Husna yang tidak bisa ngapain nggak boleh akan warisan tradisi amalia ulama-ulama kita, khususnya ulama Nahdlatul Ulama. Tradisi yang paling kuat yang belum bisa dipengaruhi oleh dunia luar dalam tanda kutip dengan isu agama yang tidak bisa Nahdlatul Ulama. Selain itu sebetulnya. Jadi pertahanan yang lain sudah jebol, tinggal NU. Dan itu satu-satunya organisasi terbesar di dunia yang tidak berkepentingan terhadap perebutan kekuasaan, tetapi NU berkepentingan terhadap tegaknya sebuah negara. Terbukti sampai hari ini NU tidak pernah memberontak kepada pemerintah, bahkan berada di balik pemerintah, terus menguatkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Apakah kalau tak memberontak warga Indonesia itu? Karena warga Indonesia ada sesungguhnya keadaan yang aman, yang damai, yang itu lebih sahih daripada keadaan perang atas nama agama jika tidak menyelesaikan masalah. Di Suriah, di Timur Tengah, semuanya hampir lebur perang pada Islam. Karena itu ada satu golongan yang memaksakan kehendak, memaksakan kebenaran dari dirinya untuk diterapkan dalam sebuah kekuasaan negara. Di Indonesia mulai beberapa yang menyuarakan hal itu, setiap-tiap hilafah, tak bisa bibit-bibit dari perpecahan antar umat beragama. Bela dari itu nilai kita kuatkan bersama kembali kepada kiai-kiai itu, kembali kepada kiai-kiai yang kita kenal. Jangan mengidolakan kiai seperti Eminsos, seperti Yusuf yang tidak kita kenal. Karena kita tidak tahu kejelekannya seperti apa, amalan sehari-harinya seperti apa, kita tidak tahu. Lebih baik kita sudah fokus belajar bukan kiai siapa jelas, siapa diaktif setiap hari. Kita pun jelas. Kita lihat keberadaannya jelas, amalannya jelas, jasanya jelas. Di satu sisi memiliki kekurangan tinggi karena manusia tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada manusia yang terpelihara seperti hanya Rasulullah. Jadi setingkat kiai, setingkat ulama juga ada kelemahan. Nah, boleh dan juga
dengan ikan berdiknya ini daerah. Iya banyak belum ada. Hanya saja kadang Allah tutupi. Tetap dakwah bahwa Al-Quran itu adalah obat. Dan nomor dua, menguatkan kembali akidah dan amalia Nahdlatul Ulama. Satu lagi, kenapa jamiah anggota itu adalah organisasi yang ada dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Insya Allah hampir seluruh negara Indonesia, seluruh provinsi yang ada di Indonesia tidak akan berdiri. Berarti di Jawa Timur pembinanya Diganto Kiai Haji Raden Ahmad Nazari Ibrahim. Dan dulu ketika kami melakukan pelatihan rekrutmen pertama kali, matur kepada beliau nanya seperti apa bukunya, seperti apa materinya. Lalu kami sampaikan, kami berikan buku panduannya, beliau telaah dan setelah selesai beliau sampaikan kalau seperti ini silakan dilanjutkan. Karena di luar sana ada yang sudah berdiri terlebih dahulu, yaitu dalam rupiah syariah. Pada masa rupiah syariah bukan, karena dia rupiah apa itu? Yang dibaca sama-sama ayat Al-Quran. Tetapi mereka menjadikan ini sebagai media untuk menyerang amalia Nahdlatul Ulama. Misalnya ketika di rupiah ada reaksi muntah atau ada reaksi sakit kepala, nanti beliau ceritanya lagi. Nanti ada apa sih yang lagi? Belum mana keselok nanti buang ambu. Ketika saya juga pakai dia sakitan. Nah ini kan kalau kerja 11. Makanya pas lahir yang mengerti agamanya dalam rangka membendung gerakan mereka yang melalui jalur rupiah. Mereka apa-apa dilabeli dengan syar'i. Jadi hati-hati dengan label-label syar'i. Karena itu afiliasinya biasanya dengan kelompok-kelompok Wahabi. Sementara kiai-kiai kita dari dulu tidak ada yang dilabeli syar'i. Semuanya berjalan sesuai dengan tradisi, sesuai dengan budaya yang ada di sekitar kita. Sekedar pengantar tentang rupiah aswaja. Kita terus ekor, iki kanto, punah pasien atau bagaimana caranya melakukan rupiah atau berobat dengan Al-Quran. Saya coba caranya sangat sederhana. Saya baca iki kanto sebiasa baca Al-Quran Alhamdulillah. Surat Al-Fatihah, ayat kursi, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Masa bisa dengan kebitaan pun? Bisa. Kenapa? Karena Allah yang menyatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa. Nah, syarat tak bisa jadi obat jika ada hal. Yang pertama, yakin bahwa Al-Quran itu adalah obat. Jadi di samping petunjuk, Al-Quran juga sebagai obat. Yang kedua, petunjuk kaki. Karena tidak dilihatkan berobat dalam Al-Quran, kita hanya mendapatkan pahala membaca Al-Quran. Tetapi fungsi obatnya secara sosial dari para nabi. Apa pelayanan keahlian. Bila dari itu, di samping kita meyakini Al-Quran itu sebagai obat, nomor dua itu niat hati. Dan nomor kedua, itu waktu pasrah dengan Gusti Allah. Apapun yang terjadi kita pasrahkan kepada Allah. Mau sembuh mau tidak sembuh, kita pasrahkan kepada Allah. Karena bersinar Al-Quran semua boleh, bersinar dengan boleh semua boleh. Tapi sifatnya kita tidak Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika bagi obat-obatan digunakan, tapi Gusti Allah belum berkehendak untuk menyembuhkan, gimana kita itu saja. Tetapi walaupun hanya dengan bismillah atau hanya dengan isyraq, tetapi Gusti Allah jika berkehendak untuk menyembuhkan itu, maka secara otomatis penyakit akan sembuh. Ketika beberapa penyakit jika dipasrahkan sepenuhnya kepada Allah, mau ada reaksi seperti apa, pasrahkan sepenuhnya kepada Allah.
Kemudian yang nomor 4, ini kita harus ikhlas mengeluarkan penyakit. Jadi mana nanti ada misalnya, tapi tidak semua harus ada reaksi, karena kita tidak minta reaksi. Yang kita minta kepada Allah adalah kesembuhan. Misalnya ada reaksi mau muntah, kalau satu dus pakai luar, jadi kamu disiapkan resep untuk berjaga-jaga. Jadi kalau kita untuk berjaga-jaga, nah kok reaksinya sangat kuat. Atau mungkin tiba-tiba ingin menangis, atau tiba-tiba ingin tertawa, atau tiba-tiba tertulis tipis dan sebagainya. Jadi itu merupakan salah satu reaksi daripada rukyah itu sendiri. Kesurupan apa? Kesurupan kejadian yang hanya 1001 kasus. Dari 1000 orang yang dirukyah, yang kesurupan mungkin hanya 1 orang. Kenapa kesurupan? Karena memang sudah terbiasa kesurupan. Bagaimana bisa tak memasuki riwayat kesurupan? Kalau sudah membaca, kira kesurupan. Karena Al-Quran bukan membuat orang kesurupan, tetapi Al-Quran adalah obat. Mungkin ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Nanti satu, yakin bahwa Al-Quran adalah obat. Yang nomor 2, diniatkan kita berobat dengan Al-Quran. Yang nomor 3, kita pasrahkan semua urusan kita kepada Allah. Kesehatan kita pasrahkan kepada Allah. Kehidupan kita pasrahkan kepada Allah. Penyakit kita pasrahkan kepada Allah. Dan yang keempat adalah ikhlas mengeluarkan penyakit. Kadang penyakit kita benar-benar nah, semakin kita abilisan, penyakit itu akan semakin kuat bertahan dalam tubuh kita. Tetapi semakin kita pasrah kepada Allah, semakin kita ikhlas untuk melepaskan, maka insya Allah Allah beri kemudahan. Barangkali saya akan kepada bisa kita pahami bersama. Dan yang paling penting jika kita bekerja berpikir kehidupan, ingat baik-baik dan masukkan dalam pikiran kita semua bahwa manusia bukan kehidupan. Kalau itu ada yang kehidupan itu hanya tontonan, seru efektif. Kalau itu biasa-biasa saja yang ada belok, sekali itu memang kehidupan kamu itu. Jadi kalau itu tidak bisa dijadikan acuan kepada kita. Karena itu biasanya yang dipilih orang-orang tertentu yang memang punya riwayat kesulitan, atau bisa jadi settingan, hanya sekedar hiburan saja. Di TV, di YouTube itu ada yang hanya sekedar hiburan saja. Mungkin saya kasih tahu sekedar mengantar Jamiah Rukyah yang berada di bawah naungan Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Sasarannya adalah untuk Nahdlatul Ulama. Dari beberapa mengenai beberapa kata yang kurang berkenan, meskipun sekolah sebelum berkenan, tapi sebelumnya rokok ini sekolah. Setelah diakui membantu acara rukyah atau terapi massal dengan metode Al-Quran, metode metode tentang metode atas nama Jamiah Rukyah Aswaja Kabupaten Situbondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukurullah, alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Juga setuju para ahli, para ahli,
juga kesediaan dalam masing-masing kita sejalan secara ketentuan normatif dalam secara objektif langsung ke tahun karena kepulangan untuk malam dan atau juga yang telah disampaikan dalam Ustaz Abdul Hadim terkait apa itu rupiah kemudian langsung ke tahun. Yang pertama yang harus kita lakukan siapkan air dari dasar atau nak itu merek air logo. Gareng airnya logomi. Sampun logomi airnya gadinto enom satoni. Ini satoni tujuannya male tak. Dia mau tetap ada impor bukan dibuat masuk ke dalam resep sekalian sedotannya cukup satu di resep boleh tak atur ke Mara ada jegi mara norok. Mara norok ya. Tako apa? Keren sama naga dito pas cara anakku kata dito parenge lobeng sakonik tujuannya kadito lobeng kantor tujuan tempelkan kalesana panjenengan berjaga. Terus ada Pak yang dengi nafas dari elok kadito yang dengi sarang jari-jari tujuan apa malah tak masuk ke dalam gelas karena karbon dioksida yang dihembuskan oleh hidung mana masuk ke dalam gelas cairan medis kadito tak sae karena yang dengi kadito. Jadi lobeng kadito tempelkan kalesan sambil lalu membacakan ayat-ayat Al-Quran seampun ikhlas hati bulan yang dibaca surat Al-Fatihah ketika sampai kepada bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kadinto diulang sebanyak 7 kali. Sapona kadinto maos ayat kursi. Ayat kursi ketika sampai kepada bacaan wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim kadisa diulang sebanyak 7 kali. Terus maos surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Terus Al-Falaq ketika sampai kepada bacaan Donya Syadid Nafata Tifil Muqad dibaca sebanyak 7 kali. Terus surat An-Nas ketika sampai kepada bacaan Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas diulang sebanyak 7 kali. Sampona kadinto aingna serop 3 kali. Sampona serop terus hirup udara yang ada di permukaan gelas kadinto hirup lewat hidung keluarkan lewat mulut ke samping sambil lalu aniat kangkui maka luar penyakit hal-hal yang tidak baik sebadan mikroben. Hirup lewat hidung, keluarkan lewat mulut ke samping niat kaki kangkui maka luar hal-hal setak saya sebadan ini mikroben. Terus sampona kadito dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim airnya diminum. Sampona yeno terus gelasnya sabek pas rasa aki aing seapun yenom kadito aing yang telah dibacakan ayat-ayat Al-Quran rasa aki fokus konsentrasi sambil lalu mendengarkan ayat-ayat Al-Quran
dan apapun reaksinya ikuti saja. Manapi panjenengan kotro mota misalnya, itu mota aki bang, mota aki kan dari saat panjenengan saja setiap pagi kresek bagiannya takut nih mota antisipasi, berarti malah tak buru-buru. Misalkan panjenengan kotro nangis sama-sama. Nangis, keluarkan air matanya. Berarti Allah menghendaki keluar apanya? Lebat air mata. Kok terus acering misalnya? Acering, tak usah tahan, tak usah ampet. Karena Nabi yampet biasanya setelah selesai serana panjenengan bakal keluarkan biasanya. Nabi yampet. Ketik plong, kudu ikhlaskan semuanya, pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti Allah menghendaki keluar penyakit lewat suara. Kok cukup misalkan langsung mau kajedik, tak usah detek las karena maos ayat Al-Quran sampai nak kajedik ngalak wudhu jadi boleh kantong mak cukup tok tak nampak botol lagi tuh mak sergun ya sagun itu tak kira kelengkar tak kira kelengkar mau cukup mi kudu kajedik kudu tak boleh kantong mengkantong pada syarat tak mana kemain kantong aku pempes buru pun tak nampak yang ini kan kinereng emolana oleh tak pakai malam nyereng tempelkan. Cara nagate ke dintor tempelkan ke lesan panjenengan niat lagi mau berarti niat lagi mau berarti abad hibik perjukan saja keluarga sebadan copok mau berarti rajin panjenengan putra panjenengan keluarga sebadan copok niat lagi ya Allah kalau berbarokan Al-Quran pak keluar saja penyakit sebadan ini aku abdina sekarang saja keluarga abdina sebadan copok ya Allah niat lagi ada ke dintor. Nyereng semakin pejamkan mata, hadirkan Allah dalam hati. Pejamkan mata, hadirkan Allah dalam hati. Aingha, tempel lagi kalesan ekor panjenengan di ekor. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bin Yadir Ruqiyah bin Ajadin Isti'adati billahi di syifa Ijamin amrodi biwasitatin ayatul Qur'anil Karim. Kama nawa ahluna wa abahuna sholihun. Kama nawa asyadu hamdi dan mudaha. Kama nawa sadatu suqiyah. Kama nawa masyayikhu an-nahdatu ulama. Anna Allah yudkhilu niyyatana fi niyatin wa amalana fi amalihim wa qira'atana fi qira'atihim. وأن الله يرزقنا الفتوحات والرسوخ وصلح الجسد والروح والثبات والنصوحة وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله يرزقنا الصحة والعافية والرحمة والبركة وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selanjutnya, kadang-kadang sarang kalau berkaitan gula, alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selanjutnya pada istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa qiyaiha wa qutil arwahi wa qidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa qiyaiha wa qutil arwahi wa qidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa qiyaiha wa qutil arwahi wa widaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Selanjutnya para butek boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, pada malam hari ini hamba-Mu berniat berobat dengan Al-Quran untuk diri saya dan semua keluarga saya. Ya Allah, jika di dalam tubuh hamba dan semua keluarga hamba ada penyakit medis ataupun non medis, penyakit yang jelas atau yang samar, penyakit gangguan bangsa jin, setan, sihir, guna-guna, ataupun penyakit yang disebabkan oleh kuman atau bakteri. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, dengan barokah Al-Quran, dengan mukjizat Al-Quran, dengan izin-Mu ya Allah, dengan kuasa-Mu ya Allah, angkatlah semua penyakit tersebut. Angkatlah semua penyakit tersebut ya Allah. Angkatlah semua penyakit tersebut ya Allah. Sembuhkanlah hamba ya Allah. Sembuhkanlah hamba ya Allah. Sembuhkanlah hamba ya Allah. Sembuhkanlah hamba ya Allah. Sehatkanlah hamba ya Allah. Sehatkanlah jasmani dan rohani hamba ya Allah untuk beribadah kepadamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yakuna lahu kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Selanjutnya bersama-sama baca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد 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 ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس يوسوس في صدور الناس الذي 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 يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت الشفاء ببركة المصطفى صلى الله عليه wasallam. Aku berniat untuk memperoleh kesembuhan dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ireng airnya serok 2 kali, serok airnya ditiup 3 kali. Sapona kadito udara yang ada di permukaan air hirup lewat hidung, keluarkan lewat mulut ke samping. Udaranya hirup lewat hidung, keluarkan lewat mulut ke samping. Udaranya hirup lewat hidung, keluarkan lewat mulut ke samping. Sapona kadito airnya ngereng sareng enok. Jadi ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sapona enok, gelasnya letakkan di bawah,
dan tetap pejamkan mata. Lebih khusyuk dari sebelumnya, lebih konsentrasi dari sebelumnya. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan kita dan keluarga kita yang ada di rumah. Tetap pejamkan mata dan airnya mulai kita rasakan. Air yang telah dibacakan ayat-ayat Al-Quran di dalam air sudah mengandung obat untuk segala penyakit yang ada di dalam tubuh Anda. Rasakan airnya. Air yang telah dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang telah Anda minum semuanya sudah mengalir ke seluruh tubuh melalui aliran darah yang ada di dalam tubuh Anda masing-masing. Dan air tersebut mulai menuju ke tempat penyakit yang ada di dalam tubuh Anda. Rasakan airnya mulai ke kerungan, terus ke dada, rasa hati, terus ke perut, ke hati, terus ke lambung, terus ke pundak, terus ke sampai lutut dan kaki, dan naik ke atas ke kepala. Dan air tersebut mulai maju daka penyakit sebada dengan batana panjenengan dan mulai melepaskan semua ikatan penyakit sebada dengan batana panjenengan dengan barokah Al-Quran dengan izin Allah. Mulai maju daka penyakit sebada dengan pundakna panjenengan saja, ini bagi-bagi panjenengan saja, ini berguna panjenengan saja. Terus semuanya dilepaskan ikatan penyakit sebadan panjenengan saja dengan barokah Al-Quran, dengan mukjizat Al-Quran, dengan izin Allah. Rasakan dan bersama-sama ucapkan dalam hati, perintahkan penyakit sebadan badan supaya keluar. Ucapkan dalam hati, wahai penyakit sebadan badan, wahai penyakit sebadan dengan badanna keluarga, semuanya dengan barokah Al-Quran, dengan izin Allah keluar badan kami. Keluar badan kami dengan barokah Al-Quran, dengan izin Allah keluar badan kami. Terus usir penyakitnya, ucapkan dalam hati, perintahkan penyakit sebadan badan panjenengan, penyakit sebadan keluarga panjenengan, ucapkan dalam hati supaya keluar dengan barokah Al-Quran, dengan mukjizat Al-Quran, dengan kuasa Allah, dengan izin Allah. Terus ucapkan dalam hati dan penuh keyakinan bahwa Allah akan mengangkat semua penyakit yang ada di dalam tubuh Anda, dan penuh keyakinan bahwa Allah akan mengangkat semua penyakit yang ada di dalam keluarga Anda semuanya. Terus perintahkan, wahai penyakit, saya bicara kepada kalian semua, penyakit medis ataupun non medis, penyakit gangguan bangsa jin, setan, sihir, guna-guna ataupun penyakit yang disebabkan oleh kuman atau bakteri. Saat ini juga saya perintahkan kalian keluar dari tubuh saudara kami ini. Saya hitung sampai 5. Jika pada hitungan kelima kalian tetap bertahan, kalian tetap bersembunyi, kalian tetap berada dalam tubuh saudara kami ini, maka akan saya bacakan ayat-ayat Al-Quran yang mana setiap huruf, setiap kalimat, setiap ayat yang akan saya baca akan menyiksa kalian semua penyakit, akan membakar kalian semua wahai penyakit. Perintahkan dalam hati, apapun reaksinya ikuti saja, jangan ditahan. Jika ingin muntah, muntahkan. Yang ditahan, ikuti saja. 1. Penyakit yang ada di kaki, baik kaki yang selama ini mengganggu kaki saudara kami ini, keluar kalian semua. Penyakit yang ada di kaki, penyakit yang ada di lutut, penyakit yang ada di paha naik ke atas. 2. Penyakit yang ada di lambung yang selama ini mengganggu saudara kami ini, saya perintahkan kalian keluar dari tubuh saudara kami. Penyakit yang ada di lambung, penyakit yang ada di hati. 3. Penyakit yang ada di jantung, penyakit yang ada di paru-paru, penyakit yang ada di tangan. 4. Penyakit yang ada di pundak, penyakit yang ada di tulang ekor, yang bersembunyi di tulang ekor. 5. Penyakit yang ada di kepala. Sebelum saya bacakan ayat-ayat Al-Quran, keluar kalian semua. Saya kasih jalan keluar yang mudah, yaitu muntahan. Penyakit yang ada di kepala, keluar kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu awliyaa.
سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدin. Terus perintahkan supaya keluar. Wahai penyakit yang masih bersembunyi, yang masih bertahan di dalam tubuh saudara kami ini, saya perintahkan kalian keluar dari tubuh saudara kami ini. Karena saudara kami ini pada malam hari ini benar-benar meyakini bahwa Al-Quran adalah obat yang pertama dan yang utama bagi makhluk yang sakit. Bahwa saudara kami ini pada malam hari ini telah meyakini bahwa Al-Quran adalah obat yang pertama dan yang utama bagi makhluk yang sakit. Dan saudara kami ini telah berniat berobat dengan Al-Quran. Terus perintahkan penyakit yang ada di dalam tubuh Anda dan penyakit yang ada di dalam tubuh semua keluarga Anda, perintahkan supaya keluar. Ucapkan dalam hati, wahai penyakit yang ada di dalam tubuh saya, wahai penyakit yang ada di semua keluarga saya, medis ataupun non medis, penyakit yang jelas atau penyakit yang samar, saat ini juga dengan barokah Al-Quran, dengan mujizat Al-Quran, dengan izin Allah keluar kalian semua. Saya tidak ingin kalian berada di dalam tubuh saudara saya. Saya tidak ingin kalian berada di dalam tubuh saya. Terus ucapkan dalam hati, penuh keyakinan bahwa Allah akan mengangkat semuanya dan tubuh Anda akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ucapkan dalam hati, Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu as-sahiru haythu ata ولا يفلح الساهر حيث أتى ولا يفلح الساهر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هاروت وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Terus perintahkan sekarang kreseknya diangkat ke mulut semuanya. Kreseknya terseka, dekatkan ke lesana pencedengan dan buka lesana dan perintahkan dalam hati supaya keluar.
dan mudahkan, niatkan untuk mengeluarkan hal-hal yang tidak baik yang ada di dalam tubuh Anda. Coba lagi, niatkan, keangkui maka luar saja hal-hal saya tak saya sebagai menurut bercanda panjenengan ditibeba. Terus ucapkan dalam hati, dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan mengangkat semua penyakit yang ada di dalam tubuh Anda. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan mengangkat semua penyakit yang ada di dalam keluarga Anda. Terus dengan barokah Al-Quran, dengan mukjizat Al-Quran, dengan izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wal azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Yursalu 'alaykuma shuwadun min narin wa nuhasun fala tantasiran. Yursalu 'alaykuma shuwadun min narin wa nuhasun fala tantasiran. Yursalu 'alaykuma shuwadun min narin wa nuhasun fala tantasiran. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء فيه شفاء للناس. وإذا مرضت فهو يشفين. 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 اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. بسم الله أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب وبأسمائه الحسنى كلها أعلم من الأبالسة ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل مؤمن أو مسير ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار بالليل ويخرج بالنهار وشر ما خلق ضرب من شر إبليس وجنوده ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفاه. ومن شر ما خلق ضرب من شر إبليس وجنوده ومن شر ما يبغى
اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على السهل والشد ولكنك اهتفوت بذلك بإذن الجد فاعوذ بما اهتفوت به مما قدرت عليه بحق قولك ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله حكيما وكفى بالله وكيلا وكفى بربك هاديا ونصيرا وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Sekarang tarik nafas dari hidup, resek apa kadobe, turunkan reseknya, tarik nafas dari hidup semuanya, keluarkan dari mulut, ucapkan alhamdulillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub, katanya Allah dalam Al-Qur'an. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Ketika hati tenang, maka seluruh anggota tubuh akan terasa nyaman. Dari ujung rambut sampai ujung kaki akan terasa nyaman. Tarik nafas bersama-sama, tarik nafas dari hidung panjang, keluarkan dari mulut, ucapkan alhamdulillah. Tarik nafas dari hidung panjang, keluarkan, ucapkan alhamdulillah. Semakin banyak bersyukur kepada Allah, maka kesehatan Anda akan semakin ditambah oleh Allah. Sekali lagi, tarik nafas dari hidung panjang, tahan sejenak, ucapkan, keluarkan, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Tahap pertama metode asma sudah selesai, dan selanjutnya saya pasrahkan kepada Ustaz Miftah. Ustaz Miftah untuk melanjutkan. Untuk yang masih merasa belum ada yang juga aroma sedikit ketengan di pundak terasa berat, tapu orang saya kira-kira benar, kira-kira benar, segi tak nyaman, segi aroma saya tak nyaman. Nyaman santai aja, Bos. Sebelum saya banyak keluar lain. Di kepala masih pusing, pundak berat. Oke, terus lainnya boleh? Awal dari Ki. Ki muncul itu. Takut kata nyaman. Oke. Selain. Selain, Ki boleh saya nyaman. Boleh nyaman kaki Ki. Hah? Boleh kaki Ki. Dari Ki. Halo? Beda kurang nyari mas. Alhamdulillah untuk pelaksanaan kerja bersama sudah selesai semua.
Jadi harapan kami sangat besar kepada saudara ataupun saudari, jika suatu saat meskipun kita tidak berharap untuk ada penyakit dalam tubuh kita, harapannya adalah bagaimana kita berusaha selalu berobat dengan Al-Quran terlebih dahulu sebelum ke dokter. Nanti saat menemukan dokter, ketengan atau apa saja yang menjadi keluhan, silakan berobat dengan Al-Quran. Lainnya berdaya ayat-ayat segelap, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, serok, kemudian diminum air. Jadi ini bisa dipraktekkan nanti di rumah, misalnya sakit kepala, sakit perut, apapun penyakitnya. Muncul harus dari dokter, kebarengi obat, tidak ada salahnya. Kita tetap mengutamakan Al-Quran. Jadi saat lagi nempel, baca ayat-ayat segelap ada. Gini. Sangat itu acara rukyah pengobatan terapi Al-Quran pada malam hari ini mungkin cukup sampai di sini saja. Dan untuk yang masih sekoran saya jangan beranjak dulu, biar diselesaikan sampai kaca gitu. Sehingga aroma saya bertengan pada rumah tak nyaman berlain semacam-macam di balik macam ini. Dari itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.